Marilah kita satukan hati kita, mari kita siapkan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai 2 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarlah namanya. Bersorak-sorak di Rajamu, bersorak-sorak di Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang lama-lama, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorak di Rajamu, bersorak-sorak di Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya. Semesta alam pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorak di Rajamu, bersorak-sorak di Rajamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halif langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilan di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 24 ayat 1 dan 2. Yang
sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Matius 15 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita membaca secara responsoria, nanti ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, zinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan... Mari kita baca ayat yang ke-20 bersama-sama. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Marilah kita merendahkan hati kita, memohon kepada Tuhan akan apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang mendukakan hati Tuhan dan juga sesama manusia. Marilah kita sujud di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dosa.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali segala dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kami kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Kekuatanmu melangkah lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan kuatlah batinku tenang Baru. Dekat hatimu saja Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tempat tinggi dan teguh
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan persembahan pujian dari GMKI FIB USU.
Terima kasih. Mari kita sambut sabda Tuhan. Mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita, sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita, adalah yang terambil dari Mazmur 22,
ayat 26 sampai 32. Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Saya bacakan untuk kita semua. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang sengsara akan makan dan kenyang. Orang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Kiranya hatimu bersuka cita senantiasa. Segala ujung bumi akan sadar dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Mu. Sebab Tuhanlah yang berkuasa sebagai Raja. Dia memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup, anak cucu akan beribadah kepadanya. Kepada keturunan yang akan datang akan diceritakan tentang Tuhan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perikop ini adalah respon dan ketegasan atas keluhan, ratapan, jeritan, tangisan akibat penderitaan yang dialami oleh Daud sendiri. Sebagaimana kita tahu, Daud adalah besar dalam segala-galanya. Di antara semua umat Israel, Daudlah yang paling besar. Dan sekaligus Daud adalah raja yang terbesar dalam sejarah kehidupan umat Israel. Raja yang paling bijaksana adalah Raja Salomo, karena mampu memutuskan perkara yang paling sulit. Dan raja yang paling kuat adalah Raja Nimrod yang mendirikan menara Babel. Kenapa Daud besar dalam segala-galanya? Karena Daud mewakili dari semua disiplin ilmu dan kerja yang ada dalam kehidupan umat Israel. Daud adalah gembala yang mewakili pekerja keras, dan Daud adalah penyanyi yang menggantikan Miriam dan Jubal. Dan kita tahu ada 150 mazmur, dan buatan karangan daripada Daud ada sekitar 80 mazmur. Daud adalah seorang nabi yang menubuatkan bahwa kerajaan Tuhan akan kekal untuk selama-lamanya. Dan dia adalah seorang nabi yang menubuatkan dan sekaligus yang mempersembahkan hatinya yang remuk redam menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Itulah latar belakangnya, alasannya Daud besar dalam segala-galanya. Dan dia adalah prajurit yang membela marwah, harkat, martabat daripada umat Israel dari rongrongan musuh-musuhnya pada waktu itu. Tapi bukan berarti walaupun Daud besar dalam segala-galanya, tapi berbagai persoalan, berbagai kemelut, penderitaan, Daud mengalaminya. Pada waktu itu, pemilihan estafet, pergantian raja dari antara Raja Saul kepada Daud sendiri. Dan dia ditabiskan menjadi raja oleh Samuel. Tapi bukan serta-merta dia tinggal di istana.
untuk memimpin umat Israel. Ada waktu sekian tahun dia terlunta-lunta dan dikejar-kejar oleh Saul sendiri dan bermaksud untuk membunuh Daud sendiri. Dan pada satu ketika dia harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hidupnya dan dia pura-pura gila supaya dia tidak terbunuh. Sekian tahun dia menjadi pelarian. Baru beberapa tahun kemudian dia tinggal di istana untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Dan sekaligus kita tahu dalam kehidupan keluarganya ada beberapa peristiwa yang menyedihkan. Ada pemberontakan, ada pembunuhan yang mewarnai kehidupan keluarga daripada Raja Daud sendiri. Sekalipun mungkin kita bisa berkata pengalaman itu menjadi catatan dan dituangkan menjadi kesaksian iman, dan itulah yang kita dengar pada saat ini. Dan menjadi catatan pula bagi kita, sehebat apapun, sekuat apapun manusia, pasti pernah mengalami kesusahan, pernah mengalami penderitaan. Dan kita berbicara dulu tentang penderitaan. Ada penderitaan, proses sebab akibat. Jikalau sesuatu manusia atau sesuatu insan melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, cepat atau lambat akan mendapat konsekuensi. Itu penderitaan, kesusahan, akibat, proses sebab akibat. Baru yang berikut ada penderitaan proses alamiah. Kita semakin tua, segala sesuatunya akan berkurang. Pendengaran semakin berkurang, kekuatan semakin berkurang, penglihatan semakin berkurang, segala sesuatunya akan berkurang. Dan itu jelas dikatakan oleh Rasul Paulus. Hal-hal lahiriah akan semakin merosot, tapi hal-hal batinia setiap hari Tuhan memberikan yang baru dan selalu diperbaharui. Dan kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekalipun ada kata-kata yang mengatakan Anda semakin muda, tidak ada orang yang semakin muda. Begitu kita dilahirkan, proses penuaan sudah terjadi di situ. Yang walaupun ada sel-sel tertentu yang selalu ada yang baru. Maka kita jangan merasa bangga jikalau ada kawan-kawan mengatakan kita semakin muda. Dan mudah-mudahan kita tidak akan semakin muda. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Itu bertentangan dengan hakikat penciptaan. Sekalipun ada sanjungan-sanjungan yang mengatakan semakin muda, tapi kita jelas akan semakin tua. Dan marilah kita hargai proses yang semakin tua. Bapak Ibu dan saudara-saudara, segala sesuatunya akan semakin berkurang. Tapi ada penderitaan akibat kesetiaan. Kita tahu kesetiaan yang diuji pada waktu itu dalam kesaksian Alkitab itu mengenai Ayub. Tidak ada kesalahan yang dia lakukan dan tidak ada pelanggaran yang dia kerjakan. Bahkan tiap hari dia selalu melakukan persembahan. Karena menurut pikirannya mana tahu, mana kala anak-anaknya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lalu dia melakukan persembahan setiap saat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu mereka ketemu pertemuan di antara iblis dan Allah sendiri. Terjadi dialog dan terjadi tawar-menawar. Engkau lihat hambaku begitu setia? Lalu iblis menjawab, pasti setia. Karena apa? Karena Ayub memiliki segala sesuatunya. Bapak Ibu dan saudara-saudara,
dia memiliki harta kekayaan yang melimpah. Dan dia menduduki status pada waktu itu konglomerat pada zamannya. Dalam bahasa Batak, Hamoraon, Hagabeon, dan Nasangapon dimiliki oleh Ayub sendiri. Maka dengan demikianlah mungkin alasan daripada iblis. Dia pasti setia, dia pasti baik, karena dia memiliki harta kekayaan, jabatan cantolan, dan sekaligus dia orang terpandang pada zamannya, karena rumusan pada waktu itu bahwa Ayub diberkati oleh Tuhan dan dia memiliki segala sesuatunya. Dan kadangkala manusia diukur melalui apa yang dia miliki. Kita menjadi apa-apa kalau sudah memiliki apa-apa, tapi kita tidak menjadi apa-apa kalau tidak memiliki apa-apa. Ayub memiliki segala sesuatunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah hasil perembukan dan restu daripada Allah sendiri. Segala sesuatunya boleh kamu ambil, silakan, tapi jangan ambil nyawanya. Lalu Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan itu sering menjadi rujukan bagi orang Batak. Jikalau ada kata-kata penghiburan dalam bahasa Batak, hotang ni bebe-bebe, hotang ni pulos-pulos, unang itormadele, ay si jokma tudos-tudos. Sekalipun masalah kita itu tidak bisa menjadi tudos-tudos bagi orang lain. Dan selalu kata-kata penghiburan. Dia menderita secara fisik, menderita secara psikis, kejiwaan, menderita secara ekonomi finansial, dan menderita secara sosial. Semuanya lengkap penderitaan daripada Ayub. Dan tadi catatan Bapak Ibu dan saudara-saudara, atas restu persetujuan daripada Allah sendiri. Segala sesuatunya yang selama ini dia memiliki harta seketika habis. Bahkan istrinya yang semestinya menjadi penolong bagi dia, tapi hadir menjadi perongrong. Apakah engkau masih tetap setia kepada Tuhan? Sekalipun Ayub berkata, aku dilahirkan telanjang. Dan jikalau aku pun menerima seperti ini, karena aku sudah pernah menerima yang baik dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, segala sesuatunya dialami oleh Ayub, tapi imannya tidak luntur dan lentur. Lalu ada penderitaan. Kita lihat itu. Satu ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Tuhan, karena ada orang yang buta pada waktu itu. Konsep dalam perjanjian lama, jikalau ada penderitaan, kesusahan, penyakit, berarti seseorang yang mengalami penyakit kesusahan itu pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu konsep dalam perjanjian lama. Lalu dipertanyakan kepada Tuhan tentang seorang yang buta. Siapakah yang salah? Bapaknya kah atau dia? Lalu Tuhan berkata, tidak ada yang salah, tapi melalui itu kerajaan Tuhan semakin nyata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah bahagian dari penderitaan. Kenapa penderitaan mestinya kita alami? Dan penderitaan yang dialami oleh Ayub, kita bisa melihat itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dalam ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Dan diperbandingkan hidupnya dengan para leluhur, di mana keterlibatan Tuhan secara langsung terlibat dalam kehidupan umat Israel. Tapi kenapa aku seperti ini? Bahkan
dalam ayat 7, Daud berkata, "Aku ini ulat dan bukan orang." Itulah kesusahan yang dialami Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan itulah penderitaan yang dialami oleh Daud sendiri. Tapi nas tadi kita dengar, sekalipun dia menderita, sekalipun banyak kesusahan yang dia alami, tapi ayat 26 sampai 32 adalah respon, jawaban, kebulatan tekad bagaimana dia melihat perlindungan Tuhan bagi hidupnya dan keturunannya sekaligus masyarakat yang akan datang lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ada cerita seperti ini dan saya kurang tahu apa ini pernah saudara-saudara dengar. Pada satu ketika ada orang mengalami kesusahan, ada orang mengalami penderitaan yang luar biasa. Lalu dia berkata, "Tuhan, Engkau tidak adil dalam hidupku. Saya begitu baik, begitu saleh, begitu jujur, dan begitu benar. Tapi kenapa penderitaan terlalu banyak saya alami?" Silakan nanti kita lihat dalam Mazmur 73 di antara perbandingan orang yang benar dan orang yang tidak benar. Lalu menghujat Tuhan sendiri pun dikerjakan orang lain, tapi dia tetap sehat dan gemuk. Tetapi aku begitu baik. Dan kalau dikatakan di antara kita yang hadir sekarang, saya aktif bergereja, aktif berkebaktian dalam setiap kegiatan orang Kristen, atau katakanlah kita alokasi GKP Pamen, saya terlibat di dalamnya. Tapi saya terlalu banyak mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Engkau tidak adil dalam hidup saya. Dan kemana-mana kata-kata itu selalu keluar dari mulutnya. Dan kemana dia pergi, kata-kata tadi selalu dia ucapkan, "Engkau tidak adil dalam ciptaanmu, dalam kehidupan saya pun engkau tidak adil." Dan satu ketika dia capek jalan, lalu dia berhenti dan berlindung di bawah pohon beringin yang rindang. Dan dia berkata, "Inilah buktinya Tuhan, Engkau tidak adil dalam hidup saya. Pohon beringin ini begitu besar, tapi buahnya begitu kecil. Dan di sampingnya ada pohon sirsak, durian Belanda." Dan dia berkata, "Ini pohon durian sirsak. Pohonnya tidak begitu besar, tapi buahnya cukup besar. Pohonnya tidak begitu besar, tapi buahnya cukup besar." Yang semestinya buah pohon durian ini, dan itulah buah pohon beringin, karena batangnya pohonnya besar, lalu buahnya mestinya besar. Tapi ini pohon yang tidak begitu kecil, tidak begitu besar, yang mestinya pohonnya begitu kecil, maka buahnya juga harus kecil. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanpa sepengetahuan dia, buah pohon beringin itu jatuh tepat di kepalanya. Lalu dia berkata, "Tuhan, Engkau adil dalam hidup saya. Dan jikalau pohon durian, pohon sirsak ini menjadi buah pohon beringin, saya sudah mati atau sudah celaka." Kadangkala kehidupan kita, dikala kita mengalami kesusahan dan penderitaan, kadangkala iman kita luntur dan lentur, dan selalu berbicara bahwa Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita. Dan saya mau ajak saudara-saudara, Bapak Ibu, mengerti tentang satu istilah, blessing in the guise. Dalam satu peristiwa, satu musibah, satu penderitaan, selalu ada hikmat, nilai-nilai positif yang diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya, jikalau kita punya mata, satu ketika kita akan mengalami penyakit mata. Dan jikalau kita punya kaki,
satu ketika kita akan mengalami penyakit kaki. Dan jikalau satu ketika karena kita punya telinga, maka kita akan mengalami penyakit telinga. Itulah blessing in the guys, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan jikalau kita mengalami penyakit kepala, karena kita memiliki kepala. Enggak ada orang yang tidak memiliki kepala, tapi sakit kepala. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena panca indera yang diberikan Tuhan kepada kita, dan panca indera itu mestinya bisa berperan aktif kalau kita bisa merasai nilai-nilai kebahagiaan dan nilai-nilai penderitaan, sukacita maupun duka cita, karena Tuhan memberikan panca indera kepada kita. Lalu teks ini Daud berbicara Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan menurut kesaksiannya bukan hanya dia yang mendapat pertolongan dari Tuhan, tapi ada beberapa orang yang terabaikan, yang disingkirkan, yang dimarginalkan, bahwa keterlibatan Tuhan punya andil aktif dalam kehidupan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Sama seperti tema kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang-orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya, dan sekaligus kita akan diajak menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa melihat itu. Orang sengsara akan makan dan kenyang, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah Tuhan. Bahkan termasuk orang sombong ikut memuji Tuhan. Dan sekaligus bahwa semua keturunan kita nanti, walaupun dipinggirkan dan dimarginalkan menurut pikiran orang, akan diberkati oleh Tuhan. Dan orang tidak mampu menyambung hidup, tidak terlepas juga mendapat karunia Tuhan. Dan orang keturunan kita ke depan sepanjang masa akan menceritakan kemuliaan Tuhan, dan sekaligus ikut mencari dan memuji Tuhan. Dan nyanyian daripada Mazmur ini sesuai dengan minggu kita diajak menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Supaya kita tidak anggap sepele Bapak Ibu dan saudara-saudara tentang nyanyian. Saya sering mengatakan itu, khotbah tidak pernah menyentuh emosi, tapi nyanyian pasti menyentuh emosi. Dari nyanyian kita tahu situasi kondisi yang dialami oleh setiap pribadi. Kalau dinyanyikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, isi doa lealeta, pasti kita tahu ada duka cita. Kalau dinyanyikan dalam bahasa Batak audo nasari pekon, berarti ada pemberkatan. Dan kalau dinyanyikan poco-poco, berarti ada dansa dan disko untuk mempersatukan itu. Tapi kita lihat nyanyian, peranan nyanyian. Kota Jeriko yang begitu kokoh, tembok yang luar biasa, itu bukan hancur karena kekuatan tentara, tapi itu hancur karena kekuatan nyanyian. Mereka bernyanyi 7 kali keliling, tembok Jeriko yang begitu kokoh hancur seketika. Pada waktu itu pemberitaan firman, konsekuensinya Paulus dan Silas masuk di penjara. Tapi mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan. Lalu penjara rantai bisa lepas Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bahkan kelahiran Tuhan ada berlaksa-laksa malaikat menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera. Dari nyanyian kita tahu situasi. Bahkan kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam Wahyu nantinya kita di sorga tinggal hanya menyanyi, bernyanyi karena kemuliaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan kita berbeda dengan agama lain. Di sorga jangan berharap nanti ada bidadari untuk laki-laki dan
untuk anak muda. Tidak ada bidadari di sorga, tapi kita semua berubah menjadi malaikat dan tugas kita hanya bernyanyi sebagaimana minggu kita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan sekaligus kita bisa merenungkan seperti epistel, carilah Tuhan selagi dia masih dekat dan berserulah kepadanya selagi dia berkenan. Ada waktu Tuhan tidak mau lagi mendengar kita. Dan ada waktunya Tuhan begitu jauh dari kehidupan kita. Kesaksian Alkitab juga secara mencatat itu. Dari peristiwa Maliaki sampai peristiwa Yohanes Pembaptis. Ada 400 tahun. Orang rindu mendengarkan firman Tuhan. Dan itu sudah dicatat oleh Amos. Amos 8 ayat 11. Satu ketika kita akan mengalami kelaparan. Tapi bukan karena kelaparan makanan dan minuman. Tapi kelaparan akan firman Tuhan. Dan seruan tadi mengajak kita supaya kita tetap mencari Tuhan. Dan sekaligus memuji-muji Tuhan. Karena ada waktu perkenan Tuhan. Tuhan mau mendengar dan Tuhan mau dekat mendengarkan kita. Saudara-saudara, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang sudah kami dengar. Dan kami ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan dan akan memuji nama-Mu. Dalam setiap kehidupan kami akan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Respon atas perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehebat apapun kesusahan, kalaupun kami satu ketika bisa berkata seolah-olah Engkau meninggalkan kami. Tapi iman kami mestinya berkata sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Bisa membangkitkan semangat supaya kami tetap percaya akan kuat kuasa-Mu. Dan sepanjang hidup kami akan tetap mencari-Mu, mencari Tuhan dan memuji nama-Mu. Karena itulah nyanyian baru bagi setiap yang mencari Engkau dalam kehidupan kami, bahwa kami akan tetap bernyanyi, memuji dan memuliakan Engkau. Karena Tuhan yang peduli, Tuhan yang selalu menyertai kami. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami. Menyertai setiap kehidupan kami. Supaya berjalan di atas restu dan kehendak Tuhan. Menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan. Berbahagia yakin teguh, Yesus tak beri kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku berjanji bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kuasa sempurna nikmat agung, suka sekali melimpahiku. Lagu malaikat
Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita memberi persembahan dan sekaligus mengucap syukur. Mazmur 86 ayat 12, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin.
Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu. Kasih keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.